lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Suara Kemuning. Ini yang benar cara mencari di alam. Potong dahan, potong cabang. Kemudian ini yang salah. Dongkel batang lurus tanpa karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, inilah Suara Kemuning bersama-sama dengan Sodik Ismail. Teman-teman, sahabat dan saudara dimanapun Anda berada, pembahasan kali ini tentang bagaimana kita mencari serut di alam. Mana yang layak kita bawa pulang, mana yang harus kita tinggalkan atau kita tidak mengambilnya. Ya. Pembahasan mencari serut di alam dengan cara memotong dahan, memotong cabang, atau memotong ranting untuk target pencarian membolang di alam. Tapi dengan cara memotong cabang tanpa mendongkel, tanpa menggali dari tanah. Pembahasan lebih lanjut kita sambut bersama, inilah Sodik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahan saya, kesalahan yang banyak saya lakukan di lapangan, di alam, sehingga saya bawa pulang akhirnya terlalu lama dalam membuat bonsai serut. Kenapa? Karena ya kesalahan dalam mengambil calon-calon bonsai ini. Satu, yang pertama adalah bentuk. Dari bentuk saya mencarinya pokoknya ada akar, bentuknya batangnya lempeng atau lurus-lurus saja. Yang penting nanti bisa hidup. Kenapa? Karena ketidaktahuan saya. Karena awalnya dengan kekurangan pengetahuan yang ada. Itu kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya menggali, mendongkel dari tebing, dari tanah, dari lembah, dari basa Jawa itu perengan. Perengan di tegal-tegal orang begitu kan. Nah, akhirnya kita akan dapat ya ini lurus begini, bengkok sih, tapi saya salah. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan, minimnya. Yang penting semangat untuk nyari. Yang penting hidup aja dulu, ya. Jadi kalau nyari serut, ya seyogianya, sebaiknya dipersiapkan dulu keyakinan dari rumah. Saya harus nyari yang small, saya harus nyari mame, saya nyari yang medium, saya nyari yang lak, saya nyari yang besar, saya nyari yang raksasa. Itu sudah ada di mindset kita, sudah ada di pikiran kita untuk mencari di alam. Maka lambat laun saya mencari kaweruh, mencari ilmunya, mencari teorinya kepada para senior. Bagaimana mencari serut di lapangan yang tidak harus mendongkel, hanya memotong cabang atau memotong dahan, dan bentuknya sudah semakin ringan dalam pengerjaan bonsainya. Kenapa? Karena sudah ngepen, karena sudah besar bawah, mengecil sampai di atas. Ini contoh-contoh saya yang salah. 1, 2, 3. Ini salah. Biarpun ini kecil atas, tapi yang bawah kecil kemudian benggol di tengah. Salah. Ini sudah mulai betul teman-teman. Yang kecil ini coba. Saya besar di bawah. Bentuknya juga sudah meliuk, dan kita tinggal mudah menatanya. Ini mame. Mame ini 10 cm. Tapi yang bawah ini sudah besar dan sudah punya karakter, ya kan? Jadi batang serut saya yang sekarang sudah punya karakternya begini. Kalau yang dulu begini,
Mohon maaf ya, saya harus menunjukkan. Kenapa saya tunjukkan? Karena biar Anda juga tidak salah seperti saya. Tidak hanya asal ngambil di alam sehingga dari rumah, aduh ini kok begini. Nah, kalau kita seperti ini, maka kita akan lebih cepat membuatnya. Contoh, yang sekarang lagi saya sungkup ini. Kita akan buka. Jadi ini hasil yang baru, pencarian yang baru teman-teman. Ya, tuh. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita lebih cepat ya. Dalam membuat serut, bonsai serut kita akan lebih cepat. Nih, teman-teman. Kalau bentuknya kita sudah besar bawah begini, maka kita lebih mudah untuk mengendalikannya. Saya Aziza Srimaya, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Suara Kemuning. Sudah. Karena ini sudah ngepen di bawah, semakin mengecil ke atas, kecil, maka disinilah nanti akan bentuk kita akan peroleh. Kedua, ketiga, kita tidak harus mendongkel, ya. Kita bisa potong dahan. Contoh seperti ini nih. Ini ibarat serut ini. Kita potong di sini karena ini sudah ngepen, kita potong di sini. Terus nanti kita tanam. Caranya, simak video saya cara menanam serut di edisi sebelumnya. Cara menanam serut tanpa gagal di edisi sebelumnya. Saya sekarang untuk mencari serut, saya kalau memang ada yang didongkel karena mungkin tanahnya sudah kena perumahan, jadi kita dongkel. Tapi kalau enggak, maka saya tinggal motong batang, tinggal motong dahan, motong ranting. Kalau ini seperti ini motong ranting teman-teman. Ini motong ranting saya. Ini motong ranting, dipotong. Ini tanamnya kurang lebih ada 3-4 cm ke bawah, ya, sesuai dengan ketebalan pot ini. Jadi bentuknya langsung begini. Nanti kita tinggal mengarahkan ranting-ranting yang sudah tumbuh seperti itu. Kalau yang potong ranting, potong cabang itu bisa hidup. Nah, kenapa kita harus nyari yang menggali? Nah, daripada kita menggali, akhirnya kadang-kadang yang kita gali itu kan akar lancip ke bawah. Ada sih teman-teman yang dibalik itu ada. Tapi saya lebih suka, kenapa? Karena ini yang menggali, kesantuannya kurang. Tapi kalau yang memotong, maka kesantuannya kita akan dapat karena banyak cabang-cabang itu yang kesantuannya keropos. Dan serut itu kalau sudah tua banget kayak gini teman-teman, ini kan sudah berkerak ya. Ini sudah berkerak teman-teman. Jadi kita sudah dapat benggol begini. Wow, kita tinggal nunggu cantiknya seperti apa nanti ya. Ini hasil sungkupan saya. Ini 1 bulan yang lalu. Ya sudah waktunya kita buka. Mudah-mudahan ini nanti kalau toh enggak kita buka, kasihan juga karena sudah tersendul. Apa bahasa Indonesia ini tersendul? Sudah ini kena plastiknya. Nanti belum sempat kita buka, nanti kita diamkan dulu di tempat yang teduh, belum kena panas dulu, sampai nanti dia bercabang, ya, gitu ya. Nah, kita kembali lagi di pokok permasalahan. Kalau sudah seperti ini, kita akan lama. Kenapa? Karena nyarinya, aduh, ini lurus, batangnya lurus. Coba nih contoh saya bawa ada, ini kemarin. Ini salah, kenapa? Coba nih, ini batangnya besar. Ini dari hasil dongkel kalau ini, Mas Bro. Ini dari hasil dongkel, ya. Dari hasil dongkel ini, maka bagaimana untuk mendapatkan idealnya? Maka harus kita rajang. Ini harus kita pilah. Kalau kita tanam begini bagus sih, tapi kurang ideal, ya kan? Kalau kita tanam begini bagus, ini sudah besar bawah kok. Tapi kalau kita ambil segini, kita praktek sekarang ya. Kita ambil segini, maka yang kita tanam nanti akan ciamik, Bro. Kita potong segini. Maka akan jadi mame. Ini bisa hidup, Bang. Insya Allah.
Gosok dengan bawang merah, ya kan? Gosok dengan bawang merah, kemudian tutup dengan gamping atau kapur. Setelah itu disungkup, maka kita tanam. Coba, kalau bentuknya begini, langsung jadi kan? Nah, ini bisa hidup teman-teman. Oke, kita tinggal mempercantik diri kita sendiri. Bagaimana caranya mempersiapkan sejak awal. Itu aja. Maka kalau kita sudah mencari lebih awal, saya yakin semuanya akan tuh. Ini tampak depan ya. Satu. Kemudian yang ini juga. Nah, ini kebatangan besar bawah, nggak mungkin kalau kita tanam. Makanya kita tanam yang ini. Ya kan? Ini kita potong di sini dah. Maka bentuknya akan ngepen. Pokoknya ngepen lah, pokoknya lah yuk. Pokoknya kudu ngepen. Aduh, guntingnya nggak kuat, sorry. Bukan guntingnya sebetulnya, tenaganya yang nggak kuat. Geraji ini masih jadi gergaji bro. Tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan lah. Pelan-pelan aja, yang penting jalan. Nah, kena. Loh. Kalau begini mas bro, maka ngepen juga kan jadinya kan. Mana yang akan kita buang? Kalau anda nggak suka, ini jumbo, ini jumbo, ini jumbo tengah. Kita buang aja, nanti akan terjadi pengeroposan. Gunakan kerut. Kalau ini gunakan kerut, harus digunakan kerut. Kalau nggak menggunakan kerut, kasihan. Kalau ini kita mau buang contoh. Nah, kita akan mendapatkan yang ngepen kalau begini bro. Maka kita hancurkan ini biar apa? Biar kelihatan alaminya. Ini Cak Droul begitu. Cak Droul itu begitu. Hancur. Jadi sama-sama belajar. Oke, apakah ini kita buang? Terserah selera Anda, ya. Kalau ini kita buang, monggo. Kalau enggak juga monggo, ya. Maka kan jadi ngepen, ya kan? Ini kita perpendek, kenapa? Karena mame. Kita perpendek lagi, boleh. Kita tanam, bisa tumbuh dan hidup, insya Allah. Kenapa? Ya karena memang kita menggunakan teknik. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang seperti ini. Bisa nggak ditanam lagi? Ini besar, yang atas ini, ya kan? Kita potong segini dong. Kalau ini kita tanam bisa, tapi hasilnya kurang manis, kurang layak. Kenapa? Ya karena memang kurang layak aja. Dari hasil bahan, Anda tertarik mana? Dua bahan ini tertarik mana? Pasti ini kan, logika. Ya, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana kesalahan saya. Saya akan menunjukkan untuk Anda, biar Anda juga tahu kalau nyari serut di lapangan itu cari yang sudah mendegol begini. Bahasa Jawa mendegol, sudah ngepen, sudah besar bawah. Kalau enggak, jangan dibawa pulang. Daripada di rumah banyak, akhirnya apa? Akhirnya kurang layak seperti saya ini. Ini kurang layak. Nah, ini memang sudah bonggol yang ini, tapi bawahnya kecil. Salah ini. Ini sudah hidup. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini juga. Maka yang kita cari adalah yang sudah ngepen kayak begini di lapangan, baru bawa pulang ditanam. Yang sudah nyarinya kayak gini-gini nih, ya. Jangan nyari yang, mohon maaf, jangan nyari yang kayak gini. Nyari yang kayak gini ya.
Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Inilah kesalahan saya dan saya akan perbaiki untuk mencari sesuatu yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi Anda, pengalaman Anda, biar tidak salah di lapangan. Kalau ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab semampu saya secara keilmuan bonsai. Kalau tidak bisa saya akan carikan jawaban ke senior-senior yang membimbing saya, yang memberikan petunjuk sama saya, dan kita sama-sama belajar dan belajar. Terima kasih banyak Anda yang sudah menyimak channelnya Suara Kemuning bersama saya Sodik Ismail, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, share dan komen. Kritik dan saran Anda saya tunggu di channel Suara Kemuning. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.